balik lagi sama gue Muhammad Arfan Awal Santoso di Dorpin Indonesia. Dan di Dorpin Indonesia kali ini kita akan bikin sesi podcast yang agak lumayan berbeda karena sekarang ini gue pakai setupnya seperti ini gitu ya, dengan teks yang ada di depan sehingga gue nggak mencela-mencela kemana-mana. Dan last but not least itu, gue sekarang sedang pakai kamera dari HP baru gue, yaitu adalah Oppo Find X8 ya. Kita ngetes saja, kalau ini ternyata oke buat podcast kayak begini, kayaknya nggak ada salahnya untuk nanti-nanti ya kita pakai. Untuk selanjutnya kita tetap pakai kamera si Oppo Find X8 ini, teman-teman. Oke, jadi sekarang ini gue mau bikin podcast mengenai penyebab maraknya perceraian, teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu tuh, sekarang tuh banyak banget ya orang bercerai gitu. Dan itu yang gue takut-takutkan, terlebih karena gue adalah orang yang beristri gitu ya. Orang yang memiliki keluarga, bukan cuman beristri ya. Kalau keluarga itu ada istri, ada anak, jadi udah lumayan lengkap lah gitu ya. Tinggal nambah anak satu lagi kalau memang dikasih ya. Dan gue ngerasa ini menghantui gue banget nih, masalah maraknya perceraian di luar sana gitu loh. Yang baru-baru ini tuh seperti contohnya perceraian atau proses perceraian yang sedang dilakukan oleh pihak, kalau gue nggak salah ya, pihak dari artis Sherina Munaf kepada suaminya, itu adalah Baskara Mahendra ya, gitu. Jadi lagi digugat nih ya si Baskara Mahendra, digugat cerai oleh Sherina Munaf, teman-teman. Ini mana kok bisa gitu loh. Orang seperti Sherina Munaf aja yang kita kenal dari apa ya? Dari sosoknya itu dulu menemani masa kecil kita juga, teman-teman. Kok bisa sekarang menggugat cerai suaminya, teman-teman, ya. Nah, itu pasti memang ada yang namanya masalah-masalah rumah tangga yang bersifat internal, teman-teman. Tapi nggak dipungkiri juga itu juga disebabkan oleh poin-poin yang akan gue bahas berikut ini, teman-teman. Yang gue garis bawahin dan bikin jadi materi sekarang ini ya, itu kurang lebih ada beberapa poin ya. Kalau untuk yang pertama itu yang udah pasti banget harus kita evaluasi sebagai sepasang suami istri, teman-teman. Atau bahkan kalau anaknya juga udah bisa ngobrol, ya evaluasi bersama-sama dengan anak juga, teman-teman. Ya, yang pertama ada komunikasi yang buruk. Ya, ini sering kali nih terjadi gitu ya. Bad communication itu tuh sering banget lah terjadi gitu loh. Jadi gue nggak bisa nyalahin ibunya, gue nggak bisa nyalahin bapaknya, gue nggak bisa nyalahin anaknya. Kadang-kadang itu memang miskomunikasi aja kadang-kadang gitu. Dan yang menjadi highlight juga nih di pembahasan kali ini adalah masalah keterbukaan, transparansi. Lu memutuskan untuk menikah ya, itu seharusnya udah ada gambaran, teman-teman. Semacam gambaran, ya lu nggak bisa lagi tuh menyembunyikan sesuatu dari pasangan lu, dari anak lu, gitu loh. Karena kadang kita mau nyembunyiin apapun gitu ya, sepintar apapun kita sembunyikan, itu pasti ketahuan. Dan itu juga cepet sih kalau gue nih menyembunyikan sesuatu dari anak atau istri gue ya. Anak gue ya sekarang belum ngerti, memang belum masanya untuk mengerti. Tapi ketika anak gue udah masanya untuk mengerti gitu ya, pasti bakal ketahuan gue bohongnya kayak gitu loh. Karena gue orangnya paling nggak bisa tuh ngebohong-ngebohong kayak begitu, paling apa ya, paling nggak tahu lah caranya gimana gitu loh. Rapihnya tuh gimana ngebohong itu. Mungkin buat orang-orang yang punya keterampilan berbohong gitu ya, menjadikan berbohong ini sebagai kebiasaan dong, ya kan? Jadinya ketika mereka berbohong gitu ya, yang dimana
kalian kan harus ingat, yang namanya kalian itu sepinter-pinter berbohong, tapi ada di satu atap dengan orang lain, pasti itu sangat bisa atau sangat cepat untuk terendus kebohongannya, teman-teman. Bau busuknya tuh cepet banget keendusnya gitu loh. Karena nggak bisa lah kita untuk nutupin apapun dari orang yang serumah sama kita gitu loh. Ya, kayak misalnya orang tua ke anak kadang suka ada yang ditutupin. Tapi giliran anaknya juga udah masanya untuk mengerti, ya udah mengerti aja. Kan kayak gitu ya. Gitu simpelnya sih. Nah, dan kurangnya komunikasi juga di sini menjadi perhatian juga ya. Karena kadang gitu ya, kita udah menikah, tapi kok ya kita sama pasangan tuh jarang tegur sapa kayak gitu ya. Terlepas dari alasan, ya kan karena gue sibuk, ya kan karena gue begini, karena gue begitu, istri gue kerja, suami gue kerja, gitu misalnya. Ya, jadi kita nggak ada waktu khusus untuk ngomong bersama di setiap harinya kayak gitu loh. Buat saling menyapa aja tuh kadang suaminya pulang, istrinya udah tidur kayak gitu ya. Istrinya pulang, suaminya lagi nongkrong, kan kayak gitu ya. Nomor 2 adalah perselingkuhan, gitu ya. Mau dilihat dari aspek apapun, perselingkuhan itu tetap hal yang negatif, teman-teman, ya. Yang namanya selingkuh terus ketahuan, wah udah kacau tuh. Yang gue menjadi pakem sampai sekarang tuh kalau misalnya ada yang selingkuh nih di hubungan gue dan istri gue, ya udah kita harus bercerai karena gue nggak bisa tuh bersama orang yang selingkuh, atau ketika gue menyelingkuhi itu akan berakhir bahagia dengan pasangan yang gue pilih sekarang. Itu nggak ada sih di kamus gue kayak begitu ya. Jadi kita tobat untuk tidak berselingkuh itu nggak mungkin kalau dilakukannya tetap kepada orang yang sama gitu loh ya. Jadi eh, selingkuh ini benar-benar nggak bisa dimaafkan kayak gitu ya. Nah, terus ada masalah keuangan yang ketiga. Ya, ini mah udah jadi template banget gak sih? Masalah keuangan. Kadang masalah keuangan ini juga cuman menjadi sebagai alasan jadinya gitu loh. Karena kita itu memang hidup itu kan diuji ya. Kita diatur hidup itu. Nggak selalu kita di atas. Kadang kita ada waktu di bawah. Atau mungkin nikah aja udah susah nih ya. Lakinya udah susah, si istri juga udah susah memutuskan untuk menikah, apapun alasannya gitu ya. Terus abis itu, misalnya istri yang menceraikan suaminya atau gugat cerai suaminya karena masalah ekonomi, yang nggak masuk akal. Itu udah pasti alasan doang, kayak gitu. Ya, jadi alasan ekonomi itu, hmm, kalau menurut gue kurang bisa diterima sih, gitu. Karena apalagi kondisinya tuh ya udah bener-bener tahu sama tahu gitu loh, bahwa ya ini ada keterbatasan nih di masalah ekonomi kayak gitu loh. Tapi tetap menikah itu udah seharusnya udah tidak menjadi masalah. Kecuali yang tadinya itu tajir melintir terus tiba-tiba drop, lalu istrinya ya kebanyakan istri ya menggugat cerai suaminya kayak gitu. Ya tahu kalau istri yang kaya gitu ya, suaminya cuma ongkang-ongkang kaki doang di rumah, ya terus si suaminya menggugat cerai si istrinya kayak gitu. Ya mungkin bisa aja. Cuman kayaknya jarang yang seperti itu, yang dimana gue lihat-lihat sih orang yang kaya itu kalau digugat cerai atau menggugat cerai itu ya udah semata-mata karena ada masalah yang lain aja, bukan masalah ekonomi gitu. Karena di dunia ini atau di Indonesia lebih tepatnya, bukan Indonesia deng, tapi ya di Konoha ini ya kan, itu memang yang namanya orang kaya itu makin kaya, orang miskin itu makin miskin gitu loh. Kita yang kerja pure segala macem, yang dari nol segala macem, itu susah minta ampun kan. Aduh, jadi melenceng ke situ dong. Udah, back to topic ya teman-teman ya. Nah, yang keempat, ada kekerasan dalam rumah tangga. Wah, ini juga udah nggak bisa ditoleransi kalau adanya kekerasan rumah tangga, teman-teman. KDRT ya. Dan kekerasan dalam rumah tangga ini banyak pemicunya gitu. Yang dimana ini kalau masalah psikologis nih ya, itu kita nggak bisa main judge aja sih sebenarnya. Cuman lagi-lagi
kalau udah ada bau-bau kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan udah ada bukti nyatanya gitu ya, udah ada luka segala macam, itu menurut gue mendingan pisah aja. Karena menurut gue itu udah enggak wajar gitu loh. Terlepas pemicunya apa, atau mungkin karena suaminya yang melakukan KDRT misalnya, itu melihat istrinya selingkuh, atau sekedar hanya bercengkrama dengan laki-laki lain kayak gitu, terus lalu dia melakukan pukulan atau bahkan mungkin cuman sekedar cubitan, itu berarti udah ada, apa ya, masalah sebelumnya kayak gitu loh. Yang di mana kalau sampai seperti itu ya, kalau orang normal bukan orang psikopat nih ya, itu udah pasti dalam banget tuh masalahnya tuh, sehingga si suaminya melakukan hal tersebut. Yang di mana ya udahlah, itu udah mungkin udah sampai faktor apa, udah sampai ke perselingkuhan segala macam, ya udahlah, ya itu tadi back ke poin yang nomor 2 perselingkuhan ya, ya udah nggak ada toleransi, ya bubar aja lah mendingan, ya, gitu. Nah, perbedaan nilai dan tujuan hidup, ya. Jadi perbedaan nilai dan tujuan hidup itu ya pandangan hidup gitu loh. Seberapa apa sih pandangan hidup kita gitu, sama istri kita tuh beda misalnya. Ya udah, kadang tuh menjadi salah satu faktor penyebab perceraian, teman-teman. Tapi gue juga nggak bisa, ya namanya juga orang beda ya. Pasti kan kadang tujuan hidup kita masing-masing juga beda. Ya masing-masing ya. Namanya juga masing-masing ya, masa ya sama gitu ya. Pasti kan beda. Kita dari segi gender aja udah beda. Tapi sorry sorry, ini jangan lalu kalian, oh berarti kalau sama gendernya bisa aja sama. Oh enggak, jangan jangan jangan. Ini kita kodratnya itu adalah laki-laki dan perempuan gitu ya. Apalagi orang muslim gitu ya. Jangan 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 sampai menyalahartikan gitu ya. Yang dimana malah perbedaan inilah yang bisa menyatukan kita, sebenarnya kan kayak gitu ya. Jadi kalau beda pandangan hidup, lagi-lagi gue bilang kayaknya cuma alasan gak sih? Biar cari-cari alasan aja, ya siapa tahu dia udah ada yang lain di belakangnya. Lagi-lagi ke poin nomor 2 perselingkuhan. Jadi banyak orang itu menyembunyikan perselingkuhan itu, gimana pun caranya itu dia playing victim lah. Ya rata-rata perempuan sih yang seperti ini ya. Kalau laki-laki seperti itu berarti bencong gitu ya. Playing victim lah, terus abis itu ya cari-cari alasan, yaitu mungkin dari faktor keuangan. Oh, laki-laki apa, laki gue bobrok nih, laki-laki apa, laki gue nih bangkrut nih. Ya bisalah jadi alasan. Bilang aja gue nggak dinafkahin, simple as that gitu loh. Ya, kan ada peraturan deh kalau memang laki-laki nggak menafkahi perempuan gitu kan, atau keluarganya bisa, si perempuannya bisa cerai sendiri gitu kan. Ya, itu memang ada jangka waktunya ya, berapa lamanya, cuman, eee, itu lagi-lagi nanti akhirnya ketika kita udah tahu, terus habis itu nanti si wanita ini menikah lagi, kadang-kadang, oh ternyata dia udah menjalin hubungan gelap dengan laki-laki ini, kayak gitu loh, ya. Jadi memang lagi-lagi perceraian atas dasar keuangan, beda pendapat, beda pandangan hidup, itu kadang-kadang cuman jadi alasan doang, kayak gitu. Balik lagi ke poin nomor 2 perselingkuhan, teman-teman, ya. Huh. Nah, yang ke nomor berapa sih tadi gue? Satu 2 3 4 5 6 ya. Kurangnya keintiman, ya biasalah. Ya, tujuan lu buat nikah itu apa? Satu itu. Terus ketika gue rasa sih kurangnya keintiman tuh apa ya? Itu lagi-lagi kadang ya, kita tuh kadang nggak merasa bersyukur atas apa yang kita dapatkan sekarang, termasuk ya suami atau istri kita gitu ya. Lalu kita berandai-andai awalnya mungkin ya,
berandai-andai karena gue belum pernah merasakan, tapi gue pernah merasakan itu ketika gue pacaran ya. Gue waktu itu selingkuh gitu ya. Oh, yang jelas bukan sama istri gue nih gitu ya. Sama ya masa lalu gue selingkuh dari dia karena gue berangan-angan gitu loh. Pertamanya gue berangan-angan kayaknya kalau gue sama orang ini sensasinya akan berbeda. Itu cukup kayak begitu aja itu, cukup ya. Jadi yang namanya sensasi-sensasi ini, apalagi kalau kita udah masalah pernikahan, udah bahas masalah pernikahan yang di mana keintiman keintiman saat apa ya, keintiman dan sensasi-sensasi ini yang diartikan intim dari segi seksual ya, sorry ya tapi ya ini memang seperti itu ya, dari segi seksual ya. Lalu kita memiliki ya namanya juga manusia itu memiliki imajinasi tuh nggak terbatas gitu ya. Kita membayangkan sama orang ini, sama orang ini, sama orang ini yang pastinya kita kenal gitu ya. Ya mungkin ada orang yang berandai-andai sama orang yang dia cuma ketemu di jalan atau segala macam. Tapi sepengalaman gue berandai-andai itu dengan orang yang gue kenal kayak gitu ya. Jadi menurut gue dari situ, dari andai-andai itu, dari angan-angan itu jadi jadi terrealisasi gitu loh guys ya. Karena orang itu nggak cukup sekedar angan-angan kan, dari mulai muncul angan-angan aja itu udah salah gitu. Terus gimana caranya kita terjauh dari yang namanya kayak begitu-begitu, angan-angan yang nggak jelas itu? Ya bersyukur gitu. Cara kita bersyukur gimana? Loh, cara kita bersyukur itu sebenarnya udah jelas ya. Kita mensyukuri apa yang kita dapatkan sekarang, jadi manusia nggak boleh apa-apa kurang segala macem, kayak termasuk makan udah diporsiin satu seperti ini gitu. Lalu kita ngerasa nggak kenyang nih, masih lapar. Nah itu, kayak gitu-gitu kita udah mulai harus maintenance gitu loh guys. Jadi kita benar-benar harus ukur, harus batasi gitu. Nah, dengan cara-cara seperti itu nanti kita otomatis kita tertib gitu loh di diri kita sendiri. Yang dimana kita selalu ngerasa kurang, lama-lama, oh ya alhamdulillah gue udah cukup makannya. Nah itu tapi berhubungan dengan sikap kita atau sifat kita ketika kita menghadapi atau melihat pasangan kita gitu loh. Oh pasangan kita udah cukup, alhamdulillah dia bisa masak. Kalau laki-laki ya kan gue laki-laki ya bisa menggambarkannya laki-laki gitu. Bisa masak, bisa bantuin bersih-bersih, terus bisa menjaga anak kita sampai anak kita tuh besar, anak kita besar dengan sehat, nggak kurang suatu apapun, ya alhamdulillah gitu. Lalu apa yang kadang orang itu suka miss gitu loh. Ini agama apapun ya, kalian harus dekat dengan agama kalian, dekat dengan Tuhan kalian atau yang kalian anggap Tuhan gitu ya. Kalau gue, Tuhan gue Allah, ya gue harus mendekatkan diri kepada Allah gitu loh. Karena orang itu suka lalai kadang di situ. Jadi itulah efeknya ketika kita lalai kepada Tuhan kita, kepada ajaran agama kita lost control gitu loh. Sehingga kita terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan gitu loh. Ketika kita sudah selingkuh, kita baru tahu dampaknya kayak gimana. Oh, ya Allah ternyata selingkuh tuh seenggak enakin kayak gini gitu loh. Kita yang tadinya udah punya keluarga yang lengkap, keluarga yang indah, punya anak, punya istri, ketika kita selingkuh, kita jadi jauh sama mereka. Selingkuhan kita cuman bisa porotin kita doang, ya kan? Manis-manis ketika kita kasih dia duit doang. Kan kayak gitu ya biasanya ya. Yang ya kalau orang-orang udah menikah kan gangguannya rata-rata dari yang seperti itu gitu loh. Ya. Tapi anak istri kita yang bisa membuat kebahagiaan buat kita pun itu kita nggak bisa reach out lagi gitu loh, nggak bisa kita jangkau lagi teman-teman. Itu benar-benar menyedihkan dampaknya dari perselingkuhan yang seperti itu teman-teman. Ya perselingkuhan apapun lah gitu. Nah ini di sini ada 3 list daftar,
3 list dampak perceraian, teman-teman. Yang pertama, dampak psikologis ya, pada pasangan dan juga anak-anak bagi yang sudah memiliki anak. Jadi, stop untuk berpikir untuk berselingkuh yang akhirnya menuju pada perceraian, nggak keterbukaan yang nantinya akan menuju ke perceraian. Karena kita nggak hidup sendiri, kita punya tanggung jawab, apalagi seorang laki-laki muslim, itu diajarkan bahwa dialah yang akan membawa keluarganya, gitu loh. Yang dimana ketika kita membawa keluarga kita, itu artinya kita bertanggung jawab atas dosa istri kita seumur hidupnya dia semenjak dia menikah dengan kita, dosa anak-anak kita sampai akhir balik, ya. Jadi kita tanggung semuanya, ya. Lalu kalau kita berantakin itu sendiri, semuanya sendiri, bukan karena faktor eksternal, ya maksudnya faktor eksternal ini yang mengganggu misalnya istri kita, ya. Ya kita sangat berdosa di situ, teman-teman. Ya, dosa itu nggak akan pernah hilang. Gue nggak tahu apakah dengan cara taubat, karena di dalam situ udah pasti ada yang namanya, di dalam perselingkuhannya ya, udah pasti ada yang namanya perzinahan segala macam, gitu loh. Dan kalau kita pakai hukum-hukum Islam ya, di negara-negara yang menggunakan hukum Islam atau bahkan mungkin di Aceh kayak gitu ya, kalau kita berzinah dengan, atau ya kita udah menikah terus melakukan perzinahan dengan orang lain, itu hukumannya lebih baik apa, lebih 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 berat gitu loh, setahu gue ya, gitu. Jadi yang namanya orang udah menikah itu nggak boleh macem-macem, guys. Karena apalagi gitu loh, kita faktor biologis sudah terpenuhi, faktor apapun udah terpenuhi gitu loh. Adanya kekurangan-kekurangan di istri kita, di diri kita, itu patut menjadi pembahasan bersama gitu loh. Dan gimana nih caranya untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan tersebut dengan adanya kolaborasi antara suami dan istri kayak gitu loh. Ya, gitu. Nah, terus dampaknya lagi sosial dan ekonomi. Ya, pasti yang namanya kadang kan ada yang namanya apa, prenup ya. Jadi kita ada perjanjian, kita kadang dengan sadar menulis di situ, karena kan kita waktu menikah itu kan, wah kita akan menikah nih, kita bahagia gitu loh. Kita di situ punya apa, perjanjian pranikah itu kita tulis, ini pokoknya aset gue nih segini, sebanyak ini untuk istri gue, kayak gitu. Jadi ketika nanti cerai, amit-amitnya, ya udah lu nggak punya apa-apa gitu loh, ya. Yang kasihan sih ya, yang gue nggak bisa bayangin, yang kasihan banget itu ya wanita. Ketika wanita itu menikah tanpa perjanjian pranikah itu, terus diceraikan, ya udah dia nggak punya apa-apa, dan seringkali karena laki-lakinya udah punya yang baru gitu ya, anaknya juga harus ikut sama si perempuan gitu loh. Nah itu udah, oh itu udah sakit banget sih kayak gitu sih, ya. Karena masalah ekonomi itu kan mencakup banyak hal, termasuk ya itu, masuk ya kualitas hidup anak gitu loh, ya. Luar biasa sih, walaupun memang sebagai bapak kandung itu kita harus tetap, ketika amit-amitnya kita bercerai itu kita harus tetap menanggung atau bertanggung jawab atas anak kita. Tapi ya kalau orang udah punya keluarga baru gimana sih? Ya, jadi kadang kita juga nggak kepikiran kan. Banyak soalnya teman-teman gue yang broken home menceritakan hal tersebut, bapak gue udah nggak tanggung jawab sama gue. Gue kuliah segala macem tuh emak gue yang cari, kayak gimana pun caranya emak gue cari segala macem. Sedih coy, beneran deh, ya. Makanya amit-amit tuh jangan sampai bercerai, ya. Oke. Dan yang terakhir, bagaimana perceraian dapat mempengaruhi generasi selanjutnya. Karena kan yang namanya juga anak broken home gitu ya, wah dia udah ngerasa tuh bapak ibu gue aja gagal,
gimana gue nanti sama orang lain gitu loh. Yang orang itu gue nggak tahu siapa gitu loh. Yang tadinya out of nowhere tiba-tiba masuk kehidupan gue, lalu gue welcome aja gitu sama dia. Kan gue juga nggak tahu dia punya maksud dan tujuan apa ketika menikahi atau mau dinikahi sama gue, kayak gitu. Jadi banyak berburuk sangka akhirnya karena ya pengalaman perceraian dari bapak dan ibunya kayak gitu. Ya, pokoknya nggak ada dampak positifnya, nggak ada gitu ya. Mungkin ada tapi gimana ya? Gue sih pengalaman gue ngelihat temen-temen gue yang broken home itu nggak ada dampak dampak positifnya gitu ya. Oke, terus gimana mencegah perceraian ini gitu ya? Nah, yang pertama pentingnya komunikasi. Jangan jangan kalian sama sekali nggak berkomunikasi atau enggak memperbaiki komunikasi dengan cara yang memang dipadukan dengan keintiman juga ya. Karena yang di nomor 2 gue menulis bahwa membangun keintiman gitu ya. Jadi se sambil kalian membenahi komunikasi di antara kalian, sambil kalian juga membangun keintiman gitu ya. Karena itu menurut gue satu arah tuh ya, satu jalur. Jadi jangan sampai lupa tuh ya, gitu. Jadi di malam hari ketika anak kalian udah tidur, ya istri atau suami boleh dua-duanya yang berinisiatif untuk membuatkan secangkir teh hangat, jangan kopi ya, kalau kopi nanti nggak bisa tidur, melek terus ya. Teh hangat atau ya hot chocolate segala macem gitu ya. Terus habis itu saling duduk berdampingan ya, jangan ada Netflix dulu, jangan ya. Kalian pastiin suasananya bener-bener hening dan hanya ada suara-suara dari aktivitas kalian berdua gitu ya, sambil kalian memulai pembicaraan boleh dari siapapun, nggak melulu harus laki-laki yang mulai, istrinya boleh mulai duluan, toh ini kan udah jadi suami istri. Ya jadi nggak ada yang perlu tuh pakem-pakem laki-laki harus mulai duluan segala macem, kadang laki-laki juga buyar cuy, udah kerja segala macem capek, kan nggak tahu apa yang mau diomongin gitu loh. Nah laki-laki juga ketika istri udah mulai omongan, obrolan, digeser dulu tuh gengsi-gengsinya, digeser dulu tuh capek-capek kerjanya, toh udah dibikinin hot chocolate atau teh hangat itu dari istri, ya pasti udah rileks kayak gitu ya. Nah suasana-suasana tersebut yang memang cocok tuh untuk dimasukin sepatah dua patah kata tapi yang langsung kena gitu loh ya. Sayang kamu tuh kalau misalnya ngomong ke aku jangan kayak begini dong, kayak gitu. Atau bahasa sayangnya harusnya tuh digantilah, jangan mah gitu. Panggil aja yang gitu. Karena aku lebih suka kayak gini 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 gini. Ya sesimpel itulah, as simple as that. Jadi ya itu kan perumpamaan ya gitu. Ya karena gue sendiri juga memang belum melakukan itu karena anak gue masih terlalu kecil sih. Yang modelan ditinggal dikit, ibunya bangun dikit dia udah gitu, udah ya udah mendingan ibu sama anaknya sekalian tidur kayak sekarang ini nih masih jam 9 lebih 25 kayak begini, anak gue tuh udah tidur, ya mamanya harus tidur gitu loh. Jadi belum bisa yang namanya melakukan seperti itu. Tapi ya walaupun sebelumnya sebelum kita memiliki anak ya sering lah, tapi seringnya bukan di rumah. Jadi gue waktu awal-awal nikah tuh seringan tuh di luar rumah gitu. Kita tuh pokoknya kemana-mana deh, kemana-mana gitu. Kita maunya tuh pergi keluar terus. Ya mungkin rileksnya, ngobrolnya itu baru malamnya ketika kita berada di luar tapi di kamar hotel misalnya, ya. Jadi ya sama aja sih, ya pokoknya dimanapun lah ya. Yang paling enak sih memang suasana belum ada anak. Tapi kan begitu ada anak juga banyak yang berubah. Jadi itu emang harus evaluasi lagi gitu. Eval, ya gitu. Nah, tadi yang cara kedua udah gue sambil sebutin juga ya, membangun keintiman.
Dan ya, contohnya kayak gimana Bang membangun keintiman? Ya gue nggak mungkin dong. Gamblang gue jelasin di sini nggak dong. Ya kalian pasti tahu dong. Sambil setelah ya, bukan sambil, setelah kalian deep talk gitu atau pillow talk, ya kan pasti adalah ya bumbu-bumbunya lah ya. Masa ya nggak kepengen gitu loh. Masa ya gitu doang, nggak mungkin gitu loh ya. Jadi ya tolonglah ya, ini bukan edukasi, ini edukasi bukan 21 plus plus kita ya, bukan ya. Jadi jangan di situlah gitu ya. Jangan 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 gue jelasin sampai di situ ya. Sorry. Nah, terus yang ketiga ada mengelola konflik, guys. Jadi itu kita harus nahan amarah kita di saat istri kita lagi marah banget. Istri kita lagi berapi-api, meledak-ledak, terus kita marah juga ya habis. Gak bisa kayak begitu. Harus ada yang mengalah, baik itu laki-laki maupun perempuannya. Nah, yang terakhir, kalau udah bener-bener gak, wow, udah mentok gitu ya, mencari bantuan profesional, ya, langsung ke psikolog tuh, psikolog pernikahan, gitu loh, ya. Minta bantuan, jangan sungkan-sungkan, karena yang namanya psikolog itu diatur, ya. Jadi nggak mungkin psikolog itu tuh nyebar-nyebarin segala macem. Dia bisa kena hukum, gitu. Karena udah ada pakemnya sendiri, gitu, ya. Nah, jadi gimana teman-teman? Kalian mungkin banyak yang mau berpendapat banyak banget gitu ya. Silahkan aja tulis di kolom komentar kalau kalian gak mau nama kalian tertera gitu ya. Mungkin bisa ditahan karena nggak mungkin di YouTube seperti itu gitu ya. Atau ya YouTube-nya harus pakai akun samaran dulu kali ya gitu. Baru lah habis itu kalian komentar. Pokoknya kalian feel free tuh komen di channel ini apapun videonya, termasuk ya video-video edukasi seperti ini. Ya, dari gue cukup sekian. Terima kasih yang udah nonton. Gue Muhammad Arfan Awal Santoso dari Nurbi Indonesia. Gue pamit. Bye bye.